Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Nur Fitri Lailisani, NIM 2020710041, 2. Nur Wahidatul Hasanah, NIM 2020716060, 3. Nandariska Setianingsi, NIM 2020716062, akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang ilmu i'jaz Al-Quran. 1. Pengertian ilmu i'jazil Quran. 2. Sejarah perkembangan ilmu i'jazil Quran akan dijelaskan oleh Nur Fitri Lailisani, NIM 2020710041, yaitu saya sendiri. Materi 3. Tujuan dan fungsi i'jazil Quran. 4. Macam-macam i'jazil Quran akan dijelaskan teman saya, yaitu Nur Wahidatul Hasanah. Materi 5. Segi-segi i'jazil Quran. Dan materi 6. Pendapat ulama tentang i'jazil Quran akan dijelaskan teman saya, yaitu Nandariska Setianingsih. Materi 1. Pengertian ilmu i'jazil Quran. Dari segi bahasa, kata i'jaz berasal dari kata jaza yu'jizu i'jaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah, atau juga dapat berarti menetapkan kelemahan. Meskipun dari segi bahasa mukjizat berarti melemahkan, namun dari segi agama sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya, melainkan untuk membuktikan kebenaran ajaran ilahi yang dibawa oleh masing-masing nabi. Secara istilah, i'jaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dan ketidakberdayaan. Dan i'jaz juga diartikan sebagai ketidakmampuan mengerjakan sesuatu lawan dari kemampuan. Oleh karena itu, apabila kemukjizatan telah terbukti, maka nampaklah kemampuan mukjizat. Sedangkan yang dimaksud dengan i'jaz menurut Manaqoli Lalqotan, yaitu memperlihatkan kebenaran Nabi SAW atas pengakuan kerasulannya dengan cara membuktikan kelemahan orang Arab dan generasi sesudahnya untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran. Secara istilah, penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Materi 2. Sejarah perkembangan ilmu i'jazil Quran. Al-Quran diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam setelah beliau berusia 40 tahun. Diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya Al-Quran kepada beliau tidak menentu dari segi waktu dan keadaan. Setelah masa wafatnya Rasulullah SAW, perkembangan penafsiran ayat-ayat Al-Quran telah mengalami perkembangan yang cukup variatif. Perkembangan itu dilatar belakangi dari berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan aliran atau mazhab, faktor politik, faktor kondisi sosial masyarakat, tingkat ilmuwan mufasir itu sendiri, dan faktor-faktor lainnya, sehingga muncullah corak dan metode penafsiran yang beraneka-ragaman. Para mufasir selalu berusaha keras dalam memahami, menyingkap kandungan makna-makna di dalam Al-Quran. Akan tetapi, sehebat apapun mereka, para mufasir bisa sampai pada derajat pemahaman relatif dan tidak bisa sampai pada derajat pemahaman yang absolut. Para pujangga modern seperti Mustafa Shadiq Ar-Rafi menulis tentang ilmu ini dalam kitab Tharikhul Adabil Arabi dan Sayyid Qutb dalam buku Al-Taswirul Fanni fil Quran dan At-Tabirul Fanni fil Quran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Wahidatul Hasanah.